Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun wa tajibu zakatul fitri bisalah sati asya'a. Jadi fasal ini membahas tentang zakat fitrah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita telah membahas kitab terkait dengan bab zakat. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya zakat itu merupakan rukun Islam yang 5. Kita tahu bahwasanya rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Syahadat merupakan rukun Islam yang paling utama yang kita lafadzkan dan kita yakini. Kemudian ketika seseorang itu telah melafadzkan syahadat, yang artinya orang tersebut telah berkeyakinan, beriktikad bahwasanya tidak ada Allah yang berhak disembah, tidak ada nabi kecuali bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan benar-benar utusan Allah. Setelah seorang itu syahadat, lalu orang itu harus melaksanakan yang namanya sholat. Sholat merupakan rentetan rukun Islam setelah seorang itu melaksanakan syahadat. Setelah sholat, kemudian orang yang telah mengaku percaya kepada Allah, maka dia harus mengeluarkan zakat untuk membersihkan. Jadi zakat itu sejatinya untuk membersihkan diri, untuk membersihkan harta kita. Zakat sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada zakat mal yang merupakan zakat harta. Seperti yang telah kita bahas kemarin, ada beberapa harta maupun tanaman maupun buah yang wajib dizakati. Seperti ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat uang, ada zakat buah, dan ada zakat hewan seperti sapi, onta, kambing, domba, dan lain-lain. Itu jika kita memiliki semua itu dan telah mencapai nisab, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Selain itu juga ada yang namanya zakat fitrah, atau yang biasa kita ketahui zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang ketika di bulan Ramadan atau ketika sudah sampai waktu hari raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah itu bisa diartikan zakat untuk diri kita, untuk membersihkan diri kita, untuk menyempurnakan ibadah puasa kita selama sebulan. Itu kita genapi dengan mengeluarkan zakat tadi untuk membersihkan diri kita. Faslun wa tajibu zakatul fitri bisalah sati asya'a. Fasal menerangkan tentang zakat fitrah. Wa tajibu zakatul fitri, dan wajib mengeluarkan zakat fitrah bisalah sati asya'a, dengan adanya 3 perkara. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi orang Islam dan wajib dikeluarkan apabila memenuhi 3 perkara. Yang pertama al-islamu, yaitu orang Islam. Kewajiban zakat ini wajib dikeluarkan bagi orang Islam, dan tidak ada kewajiban zakat fitrah bagi seorang yang kafir, orang yang tidak beragama Islam. Tetapi orang yang kafir tadi wajib mengeluarkan zakat apabila dia memiliki seorang budak, atau memiliki seorang anak, atau memiliki seorang istri, yang mana orang yang menjadi tanggungannya itu beragama Islam. Maka meskipun dia dirinya kafir, dia wajib mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dan untuk dirinya sendiri, orang yang kafir tidak wajib.
wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri ramadhana, dan menemui masa terbenamnya matahari hari terakhir di bulan Ramadan. Maka jika ada orang menemui hari terakhir di bulan Ramadan, maka pada saat itu juga orang itu terdapat kewajiban mengeluarkan zakat untuk dirinya. Selanjutnya wa wujudul fadli, dan adanya barang makanan yang lebih. Wa wujudul fadli, adanya barang makanan yang lebih. Dengan ukuran apa? An kutihi wa kuti iyalihi fi dalikal yaum. An kutihi wa kuti iyalihi fi dalikal yaum. Untuk dirinya sendiri, wa kuti iyalihi, dan makanan untuk keluarganya fi dalikal yaum. Jika ada orang memiliki bahan makanan pada hari itu cukup untuk makan dirinya dan keluarganya, maka sisa lebihannya itu wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang yang menjadi tanggungan orang tersebut. An nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Mengeluarkan zakat untuk siapa? An nafsihi, untuk dirinya, wa amman, dan untuk orang talzamuhu nafaqatuhu, yang menjadi kewajiban nafkah dirinya, minal muslimina yang beragama Islam. Jadi seorang kepala keluarga itu wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya dan untuk orang yang menjadi tanggungannya. Kepala keluarga berarti seorang ayah itu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya, untuk anaknya. Jika mungkin orang tuanya ikut dalam satu rumah, maka kepala keluarga tadi harus mengeluarkan zakat untuk ibu dan bapaknya tadi. Jadi semua yang menjadi tanggung jawabnya harus dikeluarkan zakatnya. Untuk niatnya seperti apa? Jadi niatnya secara Arab bisa dilafadzkan nawaitu an akhruja zakatal fitri. Nawaitu an akhruja zakatal fitri an nafsi. Jika memang zakat fitrah itu untuk dirinya, maka dikatakan an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala. Tapi jika mengeluarkan untuk anaknya, maka lafadznya nawaitu an akhruja zakatal fitri an waladi. An waladi, kita sebutkan nama anaknya siapa. Semisal nama anaknya Umar, nawaitu an akhruja zakatal fitri an Umar fardhon lillahi ta'ala, untuk anaknya. Jika untuk istrinya, maka juga disebutkan nawaitu an akhruja zakatal fitri an zaujati, namanya siapa? Aisyah semisal. Nawaitu an akhruja zakatal fitri an Aisyah fardhon lillahi ta'ala. Begitu juga ketika untuk orang tuanya, maka disebutkan an abi an umi fardhon lillahi ta'ala. Jika memang tidak bisa melafadzkan dengan bahasa Arab, maka boleh menggunakan dengan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Jawa atau mungkin bahasa daerahnya tersebut, bisa juga tanpa harus menggunakan bahasa Arab. Maka boleh semisal orang Indonesia kok melafadzkan saya berniat mengeluarkan zakat untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala, atau mungkin untuk anaknya atau untuk istrinya, maka boleh dilafadzkan dengan bahasa Indonesia. Terus ukuran untuk mengeluarkan zakat fitrah itu berapa?
Di sini dikatakan so'an min kuti baladihi, satu sok min kuti baladihi, dari makanan pokok negaranya. Dari makanan pokok negaranya. Jadi ukuran zakat fitrah itu satu sok. Satu sok itu berapa? Satu sok itu menurut sebuah riwayat itu berdasarkan ukuran tangan orang. Jadi kalau orang ngambil beras pakai tangan ditelungkupkan itu untuk mengambil beras. Tapi tangan orang kan berbeda-beda. Nah, makanya di Indonesia itu sudah diputuskan bahwasanya untuk ukuran zakat itu kita genapkan 3 kilo ukuran umumnya. Jadi orang mengeluarkan zakat fitrah itu digenapkan menjadi 3 kilo. Satu sok itu berupa apa? Berupa makanan pokok di negaranya. Contohnya kita hidup nih di Indonesia. Maka makanan pokok di Indonesia ini apa? Ya beras, nasi, beras. Ada juga mungkin ada sebagian daerah yang menggunakan jagung atau nasi jagung. Ada juga mungkin yang menggunakan gandum. Tapi mungkin jarang ya, kecuali kalau di luar. Kecuali kalau di luar itu ada mungkin yang menggunakan gandum. Ya, ini kita di Indonesia ini kita ada beras, terkadang ada yang makan jagung, terkadang ada yang makan singkong, ada yang makan ketela. Maka yang dipilih yang mana? Yang dipilih yang umum dipakai di negara itu. Yang umum dipakai negara Indonesia apa? Mayoritas orang Indonesia makan nasi. Maka yang kita keluarkan untuk zakat fitrah ya beras, berupa beras. Terus jika mungkin ada daerah yang mana daerah itu tidak memiliki makanan pokok, makanan pokoknya tidak memiliki, maka bisa dia mengeluarkan zakat fitrah itu dengan menggunakan daerah lain. Contohnya di Indonesia mungkin nggak memiliki makanan pokok ya, mungkin di Indonesia makanan pokoknya apa, misal nggak memiliki, orang-orang itu nggak jelas makannya, nggak jelas makan apa. Nah, terus kita lihat makanan pokok di negara desa tetangga kita itu apa, di negara Malaysia misal. Oh, ternyata di Malaysia itu makanan pokoknya itu pakai beras, pakai nasi. Maka kita keluarkan mengikuti sebagaimana yang diterapkan di negara terdekat kita. Jika tidak mampu mengeluarkan satu sok, maka Pak, saya memiliki hanya setengah sok, boleh enggak? Ya, boleh. Boleh, jika memang tidak memiliki satu sok. Tapi diutamakan satu sok. Jika memang memiliki setengahnya saja, maka ya tetap wajib mengeluarkan, meskipun itu setengah. Wa qadruhu dan ukurannya. Ukuran satu sok, wa qadruhu dan ukurannya satu sok. Satu artalin wasulusun bil iraqi, 5/3 ritel. 5/3 ritel. Jadi ini merupakan panduan dari ulama terdahulu. Satu sok itu dikatakan 5 ritel. 5/3 ritel. Kalau kita orang Indonesia ya terlalu rumit untuk mencari pengertian itu, mungkin berapa ukurannya, kita juga nggak punya alatnya kan ya, makanya sudah dipastikan atau sudah ditentukan bahwasanya kita genapkan menjadi 3 kilo. Kita lanjutkan faslun watut fa'uz zakatu ilal asnafis samaniyati alladzina zakarohum Allahu ta'ala fi kitabil azizi fi qaulihi ta'ala watut fa'uz zakatu dan zakat itu diberikan, watut fa'uz zakatu dan zakat itu diberikan ilal asnafis samaniyati kepada 8 golongan, ilal asnafis samaniyati terhadap 8 golongan. Golongan ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana di dalam kitabnya Allah yang mulia. Fi qaulihi ta'ala, di dalam
firman-Nya Allah Ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil. Al-ayah, yang berarti sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Zakat itu untuk orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak. Selanjutnya untuk orang-orang yang berhutang. Orang-orang yang berhutang. Berhutang ini untuk berjuang atau berjihad di jalan Allah. Quran surat At-Taubah ayat 60. Jadi surat ini adalah surat At-Taubah ayat 60. Nanti bisa kalian buka di Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60. Jadi sangat jelas bahwasanya zakat itu wajib kita berikan kepada 8 golongan yang telah diterangkan di Al-Quran tadi. Yang pertama yaitu orang fakir. Definisi orang fakir itu apa? Ada 8. Yang pertama, orang fakir. Orang fakir itu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhannya setiap hari. Jadi itu namanya orang fakir. Tetapi kita sering mendengar istilah ada kata fakir miskin. Nah, ini dua kesatuan yang tidak bisa terlepas, fakir miskin. Bedanya apa? Kalau fakir, orang fakir itu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang mana bisa mencukupi kebutuhan dia. Kalau orang miskin itu orang yang tidak memiliki harta tetapi dia memiliki pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya, tetapi masih kurang. Contohnya ada seorang, contohnya Zaid ini dia punya pekerjaan Zaid ini gajinya setiap hari dia dikasih 10.000 oleh bosnya, akan tetapi kebutuhan Zaid dan keluarganya itu 50.000 setiap harinya. Maka ini dinamakan miskin, orang yang miskin. Kedua orang ini, yang pertama fakir tadi dan orang miskin, itu wajib menerima zakat atau berhak menerima zakat gitu. Jadi berhak menerima zakat. Yang kedua yaitu amil. Amil itu siapa? Amil itu orang yang mengurusi zakat itu, bisa dikatakan panitia atau seorang imam juga bisa dikatakan amil. Imam masjid itu juga termasuk amil, panitia juga termasuk amil, takmir juga termasuk amil. Maka bisa untuk mengambil atau mereka juga berhak menerima zakat tadi. Yang keempat yaitu wal mu'allafatu qulubuhum. Mu'alaf itu artinya orang yang baru masuk Islam, itu mu'alaf. Jadi orang-orang yang imannya masih lemah, kan namanya orang baru masuk Islam itu biasanya masih lemah, banyak godaan. Nah, orang-orang seperti ini itu berhak kita kasih zakat. Biar apa? Biar imannya itu semakin kuat untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi mu'alafatu qulubuhum itu orang yang baru masuk Islam, maka kita harus mengambil hatinya dengan kita memberikan zakat. Kalau di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu diterangkan ada 4 macam mu'alaf. Yang pertama itu yaitu orang yang baru masuk Islam.
dan niat imannya belum kuat. Nah, ini jelas, ini namanya mu'alaf. Orang yang awalnya tidak masuk Islam, awalnya tidak beragama Islam, kemudian dia masuk Islam, maka ini dinamakan mu'alaf. Dan biasanya imannya masih belum kuat kan. Yang pertama. Yang kedua, menurut Kifayatul Ahyar dijelaskan, definisi mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam dan niatnya cukup kuat. Bahkan ia menjadi pemuka di kalangan kaumnya. Ia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya tertarik masuk Islam. Jadi definisi yang kedua ini, ada orang menjadi pimpinan. Sebelumnya itu orang itu merupakan pimpinan dari kelompok tertentu. Kemudian orang itu memutuskan untuk masuk Islam. Dengan keyakinannya dia masuk Islam. Kemudian kita berusaha untuk mengikat dia atau membuat dia itu tertarik dengan Islam, kita berikan zakat sehingga nanti kelompoknya atau golongannya akan ikut masuk Islam. Pendapat yang ketiga yaitu orang Islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan dan keburukan orang kafir. Nah, ini juga boleh menerima zakat. Kalau diartikan dari Kifayatul Ahyar ini boleh menerima zakat. Yang keempat yaitu orang Islam yang membela kepentingan kaum muslimin dari muslim yang lain dan dari orang-orang non-muslim. Maka ini berhak juga menerima zakat. Tapi dari keempat pendapat atau keempat orang yang dikatakan sebagai mu'alaf tadi, mu'alaf yang pertama tadi itu yang berhak atau secara mutlak wajib kita berikan zakat. Sedangkan yang orang pendapat kedua, ketiga, keempat tadi itu tidak wajib, tidak berhak, tidak sepenuhnya berhak. Tapi jika kita belikan, kita kasih zakat juga nggak masalah. Tapi yang paling utama yang tadi, orang yang baru masuk Islam dan niat imannya masih lemah. Yang selanjutnya tadi yang kelima berarti ada rikob. Rikob itu para budak. Jadi para budak itu berhak menerima zakat. Yang keenam gorim. Gorim itu orang yang memiliki hutang. Gorim itu memiliki hutang. Jadi hutangnya untuk apa? Hutangnya bukan untuk foya-foya. Hutangnya tapi untuk kebutuhan hidupnya, bukan untuk foya-foya. Jadi mungkin hutangnya untuk berjuang. Dia itu berjuang untuk apa? Untuk agamanya, sehingga dia sampai kehabisan uang, kemudian dia hutang sampai belum bisa membayar hutangnya, maka dia berhak menerima zakat itu. Yang ketujuh sabilillah. Sabilillah itu kalau di zaman Rasulullah itu biasanya disebut sebagai prajurit perang atau bisa dikatakan relawan jihad. Kalau sekarang misal di Indonesia itu gimana? Masa tentara itu dikatakan sebagai sabilillah? Kalau sabilillah itu zaman dulu itu kan nggak digaji, tapi mungkin dapat harta rampasan perang itu, dapat bagian, tapi nggak dapat gaji pemerintah. Kalau TNI, polisi sekarang kan dapat gaji, jadi tidak bisa dikategorikan sebagai sabilillah atau relawan jihad. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Ibnu itu kan anak, sabil itu jalan. Ibnu Sabil bisa diartikan sebagai seorang musafir yang mana dia berpergian untuk tujuan bukan untuk maksiat, maka dia juga berhak menerima zakat. Sekian ulasan kitab Fathul Qorib ini. Mungkin jika ada waktu kita lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.